Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amar dengan NIM 72, Faras NIM 60, Hafiz NIM 02, dan saya sendiri Rifki dengan NIM 69. Jadi di sini kami akan membahas tentang peran dan struktur Partai Komunis Cina serta National Party Congress dan pengaruh partai ini terhadap pemerintah dan masyarakat Cina. Jadi mari kita langsung bahas saja. Di Republik Rakyat Tiongkok, partai dan negara membentuk tatanan pemerintahan yang paralel dan saling mempengaruhi, berdampingan, dan saling mengakomodir, membentuk mekanisme pengambilan keputusan politik yang unik. Sebagaimana kebanyakan partai berhaluan Marxis-Leninis, Partai Komunis Tiongkok atau PKT dipimpin secara kolektif oleh Komite Sentral yang dipilih oleh Kongres Nasional PKT. Komite Sentral nantinya akan membentuk struktur partai lainnya, seperti memilih Sekretaris Jenderal, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, serta memilih anggota Komisi Militer Pusat. Selain itu, Komite Sentral juga bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kongres, serta memimpin partai melalui 4 departemen, yakni Departemen Organisasi, Departemen Propaganda, Departemen Hubungan Internasional, dan Departemen Front Nasional. Selanjutnya terdapat Sekretaris Jenderal, yang pada hakikatnya adalah sebuah jabatan administratif dan pelaksana tugas harian partai. Namun, lebih dari itu, nyatanya Sekretaris Jenderal merupakan sosok paling sentral dalam kepemimpinan partai, seperti mengepalai Politbiro, memimpin komisi militer, hingga merangkap menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian terdapat lembaga Politbiro yang bertugas mengambil kebijakan politik partai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Rakyat Tiongkok. Politbiro terdiri dari 25 anggota, termasuk 7 anggota komite tetap yang merupakan orang-orang paling berpengaruh di Republik Rakyat, seperti Presiden atau Perdana Menteri Tiongkok. Jabatan penting lainnya adalah Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai, yang merupakan lembaga pengawas kaderisasi dan kedisiplinan anggota partai di seluruh lapisan. Lembaga ini berwenang menindak komite atau anggota partai yang melanggar atau dianggap indisiplin. Selain itu, terdapat sebuah komisi militer pusat yang mengendalikan angkatan perang, kepolisian, serta milisi nasional. Biasanya, seluruh anggota Komisi Militer Pusat Partai adalah anggota Komisi Militer Pusat Negara Tiongkok, sehingga secara otomatis menjadi satu lembaga dengan 2 nama yang berbeda. Di tingkat lokal, struktur partai beroperasi secara berdampingan dengan struktur pemerintahan negara. Komite-komite partai dapat dijumpai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat desa di seluruh daratan Cina. National Party Congress adalah lembaga penting dalam sistem politik Tiongkok yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur arah politik, menetapkan kebijakan, dan memilih pemimpin-pemimpin tingkat tinggi. Tugas utamanya adalah mengadakan pertemuan secara berkala setiap 5 tahun sekali yang dihadiri oleh ribuan delegasi dari seluruh wilayah Tiongkok. Kongres ini bertujuan untuk membahas kebijakan-kebijakan utama yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Tiongkok seperti ekonomi, politik, dan sosial. Fungsi utama National Party Congress meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, Kongres ini menetapkan kebijakan-kebijakan penting yang menjadi landasan bagi arah politik negara. Diskusi-diskusi yang terjadi di dalam Kongres mencakup isu-isu strategis, kebijakan ekonomi, serta kebijakan sosial yang akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan. Delegasi dari berbagai sektor seperti militer, industri, dan provinsi
memiliki peran penting dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi dari daerah masing-masing. Kedua, National Party Congress memiliki wewenang untuk memilih pemimpin-pemimpin negara. Ini termasuk pemilihan presiden, perdana menteri, dan anggota penting lainnya dalam Politburo, badan kebijakan tertinggi di Tiongkok. Pemilihan ini menjadi momen krusial dalam menentukan arah politik dan pemimpin-pemimpin yang akan membawa negara ke arah depan. Selain itu, Kongres ini juga berperan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Para delegasi meninjau keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang diterapkan sebelumnya dan memberikan masukan yang dapat membentuk kebijakan masa depan. Evaluasi ini membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh negara serta memberikan landasan untuk reformasi dan perbaikan di berbagai bidang. National Party Congress di Tiongkok memiliki kekuatan politik yang besar. Kehadiran ribuan delegasi dari seluruh negeri memastikan bahwa beragam perspektif dan kepentingan diwakili dengan baik. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan memilih pemimpin-pemimpin kunci, Kongres ini menjadi inti dari pengaturan politik Tiongkok, yang mana nantinya akan menentukan arah masa depan dari negara tersebut. Partai Komunis Tiongkok adalah satu-satunya partai politik di Tiongkok yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peran pemerintah. Pengaruh Partai Komunis Tiongkok menjadi semakin kuat ketika Xi Jinping terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKT pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, Xi Jinping mengkonsolidasi PKT sehingga memiliki pengaruh yang sangat luas baik itu pada pemerintahan hingga masyarakat. Pada bidang pemerintahan, Partai Komunis Tiongkok mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan melakukan sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam PKT itu sendiri. Presiden Xi Jinping telah mengkonsolidasikan kekuasaan dalam berbagai komisi dan kelompok kecil PKT serta meningkatkan peran PKT dalam mengambil keputusan. PKT juga telah meningkatkan kekuasaan dan peran komisi dan kelompok kecil dalam pengambilan keputusan ekonomi, keamanan nasional, dan berbagai kebijakan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kendali PKT atas pemerintah dan meningkatkan implementasi kebijakan yang diinginkan oleh PKT. Pada masyarakat, Partai Komunis Tiongkok telah mempengaruhi beberapa hal kebijakan seperti Social Credit System dan penerapan kurikulum. Social Credit System atau SCS merupakan sebuah kebijakan yang diumumkan pada National Party Congress ke-16 pada tahun 2002. Kebijakan ini dikelola oleh National Development and Reform Commission, the People's Bank of China, and the Supreme People's Court. Tujuan dari Social Credit System adalah untuk mempromosikan trustworthiness. Sistem ini didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab harus dihargai, sementara orang-orang yang berperilaku buruk harus dihukum. Selain SCS, Partai Komunis Tiongkok telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kurikulum di Cina. PKT telah memasukkan pemikiran dan ideologi Xi Jinping seperti pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Cina untuk era baru ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai partai, cinta negara, dan sosialisme kepada generasi muda Cina sejak dini. Selain itu, PKT juga telah memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencakup pelajaran yang tentang sejarah partai, kepemimpinan partai, dan ideologi partai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.